Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 701. Si Rena yang terkaget sekali. Pelayan restoran yang memegang tangannya, yang baru dimarahinya, ternyata adalah Kenshin. Rena pun deg-degan hatinya. Kenshin tadi memegang tangannya, begitu halnya Niken, yang terkejut dirinya. Tiba-tiba tuan muda di sini. Niken pun langsung bicara. Oh ya tuan muda sekalian saja ya. Saya mau mengucap terima kasih. Kenshin langsung menyela. Panggil nama saya saja Mbak Niken. Jangan panggil seperti itu. Nggak enak didengar orang. Teman-teman Rena dan Niken, termasuk Morita itu melihatnya. Laki-laki ini dipanggil tuan muda. Dan Niken pun melanjutkan bicaranya. Oh ya maaf kalau gitu Mas Kenshin. Ini saya mau ucapkan terima kasih yang banyak atas bantuan Mas Kenshin yang kemarin, yang membantu dan menolong saya, serta membiayai semua biaya operasi di Jerman. Saya tak bisa membalasnya, hanya bisa mengucap terima kasih saja. Benar-benar saya berhutang budi sekali. Kenshin menjawabnya. Oh begitu rupanya, Mbak Niken jangan melebih-lebihkan seperti itu. Itu hanya biasa. Mbak Rena dan teman-teman Mbak Niken sendiri yang pantas mendapat ucapan terima kasih itu. Sebab sudah menunggu Mbak Niken sampai sembuh operasinya. Maaf kemarin saya harus tinggal pulang kembali. Tak bisa menunggu Mbak Niken sampai selesai. Kenshin tersenyum. Lalu Kenshin bertanya, oh ya Mbak Rena kok bisa ada di sini ya? Kebetulan pula bertemu di tempat ini. Tadi sewaktu saya di sana, tak sengaja melihat layar televisi. Ada CCTV yang memperlihatkan suasana restoran ini. Kemudian terlihat Mbak Rena dan Mbak Niken. Jadi saya ke sini. Maaf aku tadi mengerjain. Soalnya tiba-tiba terlintas begitu. Ingin memberi es krim ke Mbak Rena. Waduh Kenshin bicaranya. Spontan saja begitu. Di saat bersamaan, Kaori yang di rumahnya, ada kiriman datang untuknya. Kaori pun langsung dibilang. Oh ini Mbak ada kiriman es krim dari Mas Kenshin. Rupanya itu pekerja pengantar restoran. Seorang wanita yang bertugas jadi kurirnya. Kaori pun menjawabnya. Oh silahkan masuk dulu Mbak. Kok es krimnya diantar Mbaknya? Terlihat baju kerja restoran yang dikenakan wanita itu. Wanita itu pun menjawabnya. Oh iya Mbak tadi dapat pesan. Katanya Mas Kenshin sedang ada perlunya. Karena akan bertemu ayahnya di restoran itu. Jadi kita yang mengantar paketan ini. Mbaknya ini siapanya Mas itu ya? Kaori ditanya. Kaori menjawabnya. Oh saya istrinya. Wanita itu pun bicara dalam hatinya. Ternyata cantik sekali istrinya Mas itu. Kaori lalu ganti bertanya. Oh ya Mbak apa Mbaknya kenal suami saya? Kok tahu namanya? Wanita yang kerja sebagai pengantar itu menjawabnya. Oh itu saya nggak kenal Mbak. Tapi tiba-tiba saja semua pegawai restoran dibuat mengenal nama Mas Kenshin itu. Kaori pun langsung membalasnya. Loh kok bisa begitu Mbak ada apa memangnya? Kaori jadi ingin tahu sekali. Wanita yang kerja di restoran itu menjawabnya. Sebab suaminya tadi, Mas Kenshin itu, sempat bikin marah manajer kami. Bikin marah security pula. Karena mengajak orang tua pengemis yang tak punya rumah dan bajunya kotor masuk ke restoran diajak makan bersama. Semua tamu di situ jadi marah. Begitu Mbak ceritanya. Mamanya Kaori pun mendengarnya. Demikian pula pembantu rumahnya. Kaori pun langsung menyahutnya. Oh ayang itu memang begitu sukanya. Sukanya bikin masalah aja. Di mana-mana mesti begitu. Mamanya Kaori lantas bilang. Anak laki-laki mama memang baik sekali ya. Mama bahagia punya menantu seperti itu. Pembantu rumah Kaori pun juga bilang. Iya non Kaori semenjak Mas Kenshin di sini. Semua yang kerja di rumah ini. Jadi tak ingin pulang kampung. Betah sekali kalau ada tuan muda. Kaori pun turut senang. Singkat cerita, Kaori mengerti. Lalu pengantar es krim itu kembali. Si Rena juga sama. Akhirnya dibuat tahu pula. Kalau dirinya dan teman-temannya dilihat dari CCTV di ruang VIP. Si Rena hendak bicara lagi dengan Kenshin. Tapi tiba-tiba ada Aditya menghampiri. Aditya membawakan es krim pula. Langsung saja bilang,
"Oh ya Mbak Rena, ini aku belikan es krim paling enak di sini." Aditya langsung menyodorkan ke Rena. Aditya tak mengetahui. Aditya mengira laki-laki yang berdiri di depan Rena adalah pelayan restoran, sebab Kenshin memakai seragam kerja di tempat ini. Saat Aditya memberikan es krim ke Rena, Kenshin pun melihat ayahnya datang. Terlihat dari kaca samping di depan. Dan Kenshin lalu bilang, "Oh ya Mbak, kalau gitu saya kembali." Sambil mendorong troli, Kenshin menuju ke Pasar Min. Rena jadi tak enak sekali hatinya. Sebab Aditya tiba-tiba di dekatnya. Hingga Kenshin langsung pergi jadinya. Padahal itu hanya perasaannya Rena. Si Rena tak mengetahui apa yang dilihat Kenshin. Kenshin yang berjalan melewati tamu-tamu itu. Orang-orang kaya yang tadi menghinanya. Mereka tak menyadari. Karena Kenshin memang seperti pelayan restoran yang kerja di sini. Hingga saat berjalan itu, Kenshin tiba-tiba dihentikan. Dipanggil oleh seorang wanita. "Mas-mas, sini sekalian, ini bawa piring dan gelas minuman ini. Setelah itu saya mau pesan spaghetti 5. Dan juga minuman fresh red tea. Cepat bawakan ke sini." Kenshin pun berhenti. Wanita itu tak tahu kalau Kenshin bukan pekerja di sini. Ternyata yang menyuruh Kenshin adalah wanita karir yang pamer punya perusahaan tadi. Kemudian Kenshin mengambil piring dan gelas-gelas itu. Ditaruhnya di troli. Terlihat di meja itu memang berkumpul. Ada 3 wanita dan 2 pria. Yang mereka orang-orang kaya. Yang juga para pemimpin perusahaan. Saat Kenshin selesai mengambil piring dan gelas di meja. Kemudian Kenshin bicara, "Oh ya Mbak, maaf sebelumnya. Untuk pesan spaghetti dan fresh tea red-nya, silahkan hubungi pelayan lainnya. Atau datangi customer service-nya. Sebab saya tak bisa. Karena lagi ada perlunya. Jadi tidak bisa mengambilkan pesanan itu." Mendengar apa yang dikatakan Kenshin, wanita tersebut jadi marah dibuatnya. Langsung saja ia berkata, "Lo kamu memangnya siapa? Kok berani-berani sekali menolak perintah gua? Gua ini pelanggan di sini. Kita ini orang-orang kaya. Masa pelayan sepertimu berani berkata ada perlunya? Kayak lu orang penting saja. Lu gua laporin ke atasan lu. Pasti lu dipecat. Kurang ajar sekali pelayan seperti kamu. Pakai syok tak bisa segala. Memang lu itu seorang bos apa?" Wanita yang bicara itu bernama Margareta, pemimpin perusahaan. Yang tadi menghina Kenshin, sekarang diulangi lagi. Sebab dirinya belum tahu tentang Kenshin yang pakai baju pelayan. Kenshin pun menjawabnya, "Maaf Mbak, tapi saya bukan pegawai di sini. Ini hanya baju yang saya pinjam. Jadi kalau Mbaknya mau pesan, lebih baik memanggil pekerja di situ." Wanita yang bernama Margareta itu mendengarnya. Langsung melihat ke wajah Kenshin. Kaget-kaget sekali hatinya. Menjadi tersadar seketika, cowok ini laki-laki yang tadi. Mukanya langsung berubah. Kenshin pun bicara, "Oh ya Mbak, jangan sering-sering marah. Jangan pula suka pamer kekayaan. Apalagi jabatan. Apalagi punya perusahaan. Karena itu tak baik bagi kesehatan. Sudah ya, permisi." Kenshin bicara sambil tersenyum. Kemudian Kenshin berjalan lagi. Sementara itu bos besar telah tiba. Disambut pegawai kantor restoran. Bos besar bersama orang pentingnya, yang membawa koper-koper hitam. Langsung menjadi pusat perhatian. Karena anak buahnya itu adalah pemimpin-pemimpin perusahaan juga. Yang dikenal orang-orang kaya di situ. Mereka pun banyak yang bilang, "Lo itu bukankah itu Pak Bill Gates? Bos besar orang paling kaya. Perusahaannya yang banyak sekali." Terlihat Pak Mori, Bang Hotman, Pak Michael, Pak David, serta yang lainnya nampak berjalan di belakangnya bos besar. Kemudian di antaranya ada yang memanggil Kenshin. Menyapa dengan memanggilnya Tuan Muda. Hingga membuat orang-orang kaya itu langsung jadi bertambah kagetnya. Margareta pun sama, melihat dengan terkejutnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.